Kali ini aku buatin video spesial buat pecinta One Piece. Yeay! Gak akan ada habisnya kalau kita ngomongin One Piece. Ini anime udah ada dari tahun 1999, tapi masih gak bosan-bosan sih buat ngikutin plot ceritanya, berkat tangan dingin si Oda Sensei. Cerita di One Piece sendiri bukan cuma soal pencarian harta karun aja, tapi di dalamnya juga ada kisah persahabatan, percintaan, sistem pemerintahan, perbudakan, pokoknya banyak banget yang bisa kita pelajarin. Karena Oda Sensei tuh pinter banget buat nulisin kisah yang terinspirasi dari permasalahan di dunia nyata. Pembaca pun diajak buat bisa paham beberapa peristiwa itu. Nah, sekarang yang akan dibahas adalah One Piece yang terinspirasi dari mitologi yang ada di dunia nyata. Kalian udah tahu kan kalau dalam dunia One Piece tuh ada buah iblis, buah yang bisa kasih kekuatan ke orang yang makan. Buah ini tuh tersebar di dunia One Piece, tapi agak susah buat ditemuin. Makanya buah ini dihargain mahal banget. Dr. Vegapunk pernah coba bikin buah iblis ini tapi hasilnya gagal. Caesar Clown juga, tapi tingkat keberhasilannya tuh sangat rendah. Nah, buah iblis asli dikategoriin jadi 3 macam, yaitu buah iblis Paramecia, buah iblis Logia, dan buah iblis tipe Zone. Tipe Zone terbagi lagi jadi Ancient Zone, Mythical Zone, dan Artificial Zone. Yang dibahas sekarang itu adalah Mythical Zone. Kayak yang kalian tahu, pengguna buah iblis Zoan bisa berubah jadi hewan semi-hybrid dan dapetin kekuatan dari hewan tersebut. Dalam kasus Mythical Zone, penggunanya bisa berubah jadi makhluk mitologi atau entitas mitologi. Dan kalau kita ngomongin mitologi, berarti Oda Sensei ngambil referensi makhluk itu di dalam mitologi yang sudah ada. Dan sekarang kita bahas makhluk mitologi apa aja yang jadi referensi Oda Sensei dalam salah satu tipe buah iblis yang langka banget ini. Kurozumi Orochi, pengguna buah iblis model Yamato no Orochi yang berdasarkan hewan mitologi ular berkepala 8 dalam mitologi Jepang. Buah ini bisa bikin Orochi bertransformasi jadi ular kepala 8 yang powerful dan berguna banget dalam pertarungan by one. Ada yang sebut ular, ada juga yang sebut naga, tapi intinya punya 8 kepala. Juga buah ini bikin Orochi gak mempan kalau dipenggal, kecuali kalian bisa tahu yang mana kepala aslinya. Di One Piece, Orochi dikabarin udah meninggal, tapi kita nggak tahu kedepannya gimana. Orochi ini punya backingan dari Kaido, makanya dia bisa berkuasa sewenang-wenang terhadap masyarakat negara Wano. Di mitologi Jepang, dikenal juga monster ular berkepala 8 yang disebut Yamata no Orochi, yang punya 8 kepala dan 8 ekor. Kenapa 8? Nggak 10 sekalian? Ya mungkin karena angka 8 itu dikenal sebagai angka keberuntungan di Jepang dan beberapa negara Asia. Infinity. Yamato no Orochi ini dikenal suka daging manusia dan alkohol. Kalau di One Piece, Kurozumi Orochi digambarin suka ngadain perjamuan. Diceritain dalam literatur Jepang kalau suatu ketika Dewa Badai Jepang, Susanoo, diusir dari surga karena nipu saudarinya, Amaterasu, Dewi Matahari. Setelah pengusiran dari surga, Susanoo ketemu sama 2 dewa duniawi, Kunitsukami, di dekat kepala sungai Hi di provinsi Izumo. Kedua dewa duniawi itu nangis karena mereka terpaksa kasih anak perempuan mereka setiap tahunnya ke Orochi. Dan sekarang udah masuk ke tahun ke-7. Sekarang mereka harus ngorbanin putrinya yang ke-8 demi menyelamatkan Kusinada, yaitu anak dari kedua dewa duniawi itu. Susanoo nikahin dia dan nyihir dia jadi sebuah sisir yang dia selipin di rambutnya. Habis itu Susanoo merintahin pasangan suami istri itu buat meramu sake dan menyulingnya sebanyak 8 kali. Juga bikin 8 gerbang penutup yang masing-masing berisi segentong sake. Yamato no Orochi terpancing dan minum sake itu. Dia jadi mabok. Dalam keadaan mabuk, Susanoo pun motong semua leher Orochi. Dan pas dia motong-motong ekor ular itu, pedangnya patah dan tertancap di tubuh Yamato no Orochi. Habis Orochi kalah, Susanoo nyabut pedangnya dan gara-gara ketancap di badannya Orochi, pedang itu telah menjelma jadi pedang sakti yang bernama Kusanagi yang juga terkenal sampai sekarang. Pedang itu habis itu dikasihin ke Amaterasu. Selain dari mitologi Jepang, ada lagi yang mirip di mitologi Yunani. Pasti udah pada tahu deh apa. Yep, Hydra. Hydra ini keturunan dari Typhon dan Echidna, bapak dan ibu dari segala monster. Hydra, ular berkepala 9, muncul di cerita 12 tugas Hercules.
Hydra punya bisa racun yang mematikan dan darahnya juga beracun. Dan kalau salah satu kepalanya dipenggal, maka akan muncul lagi 2 kepala yang baru. Walaupun sangat kuat, Hydra pun akhirnya bisa dikalahin sama Hercules. Kisah 12 tugas Hercules udah pernah aku bahas sebelumnya, go check it out. Tori Nomi, model Phoenix, milik Marco. Marco yang dulunya itu orang kepercayaan Shirohige adalah pengguna buah iblis Mythical Zone Tori Nomi model Phoenix. Marco bisa berubah jadi seekor Phoenix dan juga setengah manusia sesuai keinginannya. Karena Marco pengguna buah iblis Tori Nomi, dalam bahasa Jepang Tori artinya burung, maka Marco ini punya kemampuan terbang. Marco juga punya kekuatan buat healing atau penyembuhan dari api biru kebangkitan yang juga bisa nyembuhin orang lain. Api biru kebangkitan tuh bisa bikin dia meregenerasi bagian tubuhnya yang luka. Jadi Marco ini susah dikalahin. Bahkan dia bisa bertahan dari tinjauan magma Akainu di chapter 575. Burung Phoenix sendiri merupakan burung mitologi yang ada di dalam berbagai kepercayaan di dunia. Di dalam kepercayaan Mesir, burung ini disebut sebagai Bennu. Salah satu versi mitos mengatakan bahwa burung Bennu tuh muncul dari jantungnya Osiris. Dalam mitos yang lebih umum, Bennu nyiptain dirinya sendiri dari api yang dibakar di pohon suci di salah satu kawasan suci kuil Ra. Pada akhir siklus hidupnya, Phoenix akan bangun sarang dari ranting kayu manis terus dibakar. Baik sarang maupun burung bakal terbakar hebat dan bakal jadi abu. Dan dari situlah seekor Phoenix baru muncul. Bangsa Yunani kemudian mengadopsi konsep Bennu dan ngubah namanya jadi Phoenix. Menurut mitologi Yunani, Phoenix tinggal di Arabia, tepat di sebelah sumur. Pas fajar, dia mandi di air sumur dan dewa matahari Yunani Apollo nyetopin keretanya ke matahari buat dengerin lagunya. Di China, Phoenix disebut Feng Huang dan ngelambangin kelengkapan, menggabungkan elemen dasar musik, warna, alam, serta penggabungan yin dan yang. Di Indonesia sendiri, udah pernah dijelasin di video sebelumnya, punya juga burung Phoenix, namanya adalah Bromo Dedali yang tinggal di sekitar Gunung Semeru. Dalam kepercayaan Jawa kuno, Bromo Dedali mengelilingi bumi buat mengumpulkan pengetahuan di seluruh dunia. Kalau Bromo Dedali mati, maka akan terlahir kembali dari kawah Gunung Semeru. Inu Nomi, model Kyubi no Kitsune, milik Katarina Devon. Katarina Devon salah satu bajak laut wanita terkuat di One Piece, tapi tetap nggak bisa disamain sama Big Mom sih. Katarina ini salah satu anggota bajak laut Kurohige dan pernah makan buah iblis Mythical Zone Inu Nomi model rubah berekor 9. Buat kalian fans Naruto dan Pokemon pasti udah nggak asing lagi sama hewan mitologi rubah berekor 9 ya. Katarina Devon bisa pakai kekuatan buah iblis ini dengan berubah jadi rubah berekor 9 dan juga punya kekuatan lain yang gak kalah menarik, yaitu bisa berubah bentuk jadi karakter lain dan pura-pura jadi karakter itu. Kemampuan buat mengimitasi fisik orang ini agak mirip sama buah iblis Mane Nomi punya si Bantam atau Mr. Tube. Tapi yang bikin beda, Katarina Devon ini bisa nyamar persis banget sampai ke detail-detail bajunya. Contohnya pas chapter 925, Katarina Devon pakai kemampuannya buat miripin Absalom, terus nipu Gecko Moria. Dia jadi mikir kalau Absalom masih hidup. Nah, rubah berekor 9 sendiri ini tuh hewan mitologi dari Jepang. Dalam cerita rakyat Jepang disebutnya Kitsune. Dia licik, pintar, dan berhubungan dengan Inari. Aku udah pernah bahas satu video khusus yang ngejelasin tentang Kitsune, monggo dicek ya. Kitsune atau rubah jadi-jadian ini punya kemampuan buat nyamar. Biasanya Kitsune ngambil wujud wanita yang sangat cantik, atau anak perempuan kecil, atau bisa juga jadi orang tua. Makanya di dalam cerita One Piece, Katarina Devon ini tuh punya kemampuan berubah bentuk atau nyamar kan. Nah, dalam beberapa cerita, Kitsune versi mitologi tuh butuh waktu sekitar 100 tahun buat numbuhin satu ekornya. Jadi kalau misalnya rubah ekor 9, berarti dia udah hidup sekitar 900 tahun. Kalau Kitsune udah mencapai umur 1000 tahun, maka dia bakalan jadi Tenko, yaitu rubah surgawi dan naik ke surga. Selain itu, Kitsune di cerita lain juga punya kekuatan bisa ngerasukin orang, bikin api dan petir, bisa terbang juga, dan bisa nyiptain ilusi yang gak bisa dibedain sama kenyataan. Di Korea juga dikenal rubah berekor 9 yang disebut Kumyo. Kalau di China namanya itu Hulechik, yang kalau versi ekor 9-nya itu namanya Chuwehu. Kemampuan utama mereka di versi Korea dan China itu sama di versi Jepang. Mereka juga bisa nyamar jadi manusia dengan berbagai macam bentuk fisik. Uowonomi model Seiryo, milik Kaido.
Selanjutnya itu Kaido, pemimpin bajak laut Beast dan merupakan salah satu Yonko. Dia juga dikenal sebagai makhluk terkuat di dunia One Piece. Kaido ini pengguna buah iblis Mythical Zone Uo no Mi model Seryu. Buah ini dikasih sama Big Mom. Nah, Kaido bisa berubah wujud jadi naga Azura atau naga biru. Selain punya kekuatan yang hebat dalam segi fisik, Kaido juga bisa terbang pakai Flame Clouds. Dia juga bisa ngeluarin api dari mulutnya. Terus dia bisa bikin tubuhnya dikelilingin naga api. Itu bikin apapun yang dekat sama dia leleh. Dan masih banyak lagi kekuatannya. Dalam bahasa Jepang yang lama, ikan itu disebut uo. Nah, kalau ikan, kenapa Kaido tuh perubahannya jadi naga? Ada yang bilang kalau Seryu ini terinspirasi dari mitos Cina. Dalam mitologi Tiongkok, ada nih yang namanya Longmen atau gerbang naga yang letaknya di atas air terjun. Dalam mitos itu, ikan mas yang berhasil berenang melawan arus dan ngelewatin Longmen bisa berubah jadi seekor naga. Jadi mungkin Kaido tuh sehebat itu sampai bisa ngebangkitin potensi buah Uo no Mi dan bertransformasi jadi naga. Dalam mitologi Jepang, Seryu itu salah satu dari 4 makhluk penjaga Jepang. Dia penjaga di bagian timur Jepang. Seryu digambarin sebagai naga berwarna biru. Elemen Seryu itu kayu dan dia bisa ngendalin hujan. Dan dipercaya kalau Seryu tinggal di laut dan sungai, jadi bisa bikin banjir. Di pintu masuk kuil Kiyomizu ada patung naga yaitu Seryu. Dan ada festival tahunan yang dibuat buat ngehormatin binatang ini. Di Jepang, Seryu dikenal sebagai simbol kekuasaan, kemewahan, kekuatan, kreativitas, dan keganasan. Dalam beberapa versi cerita, Seryu dianggap pemimpin dari keempat binatang penjaga di Jepang. Di China, Seryu disebut Qinglong dan di Korea disebut Chungryong. Inu no Mi model Okuchi no Makami milik Yamato. Yamato, anak dari Kaido, pengguna buah Mythical Zone Inu no Mi model Okuchi no Makami. Di chapter 1019 diceritain kalau Yamato makan buah ini secara nggak sengaja karena dia lapar. Ini bukan buah iblis sembarangan, tapi tipe karnivora yang cocok buat bertempur. Buah itu memungkinkan dia berubah jadi serigala dewa kuno dan gabungan antara manusia dan serigala. Makami ini juga dianggap sebagai dewa pelindung masyarakat Wano. Makanya Yamato bertekad buat ngelindungi negara Wano. Buah ini kasih banyak peningkatan kekuatan buat Yamato. Di antaranya insting hewan yang tajam, cakar dan taring yang berguna di pertarungan. Selain itu, Yamato bisa bikin senjata dan pelindung dari es, bahkan menyemburkan es dari mulutnya, kayak serangan Namuchi Glacier Fang sewaktu dia ngelawan Kaido. Di dalam mitologi Jepang sendiri, ada makhluk yang bernama Makami. Makami ini dewa rubah Jepang yang sekarang udah musnah, yang disebut juga Oguchi Magami. Makami dipuja sebagai dewa yang paham kata-kata manusia, tahu sifat setiap manusia, melindungi yang baik, dan menghukum yang jahat. Makami dianggap punya kekuatan yang kuat buat melindungi orang dari kejahatan, juga nolongin orang-orang di peristiwa kebakaran dan perampokan, dan sosoknya tuh banyak digambar di emas. Makami juga dewa dalam ajaran Shinto dan bertugas juga sebagai pengantar pesan dari para roh dan juga melindungi roh tersebut, khususnya di gunung. Hito no Mi model Onyudo milik Onimaru. Onimaru ini rubah atau Koma Kitsune yang dulunya sering nemenin Shimotsuki Ushimaru Daimyo Ringo. Hewan ini makan buah iblis Mythical Zone Hito no Mi model Onyudo. Kata Hito dalam bahasa Jepang berarti manusia atau orang. Nah, sebagai pengguna buah Hito no Mi model Onyudo, Onimaru bisa berubah jadi sosok Onyudo, yaitu yokai raksasa berwujud kayak biksu di Jepang. Onimaru juga bisa berubah wujud jadi makhluk humanoid yang disebut sebagai Gyukimaru. Dalam wujudnya ini, dia bisa ngomong bahasa manusia. Onimaru dikenal sebagai pencuri yang handal yang bahkan bisa nyolong pedang Zoro dan punya daya tahan tubuh yang luar biasa karena bisa nahan banyak panah dan tembakan bazooka. Dan dia juga setia banget karena selalu melindungi makam majikannya. Di mitologi Jepang juga dikenal yokai atau spirit yang namanya Onyudo. Dia ini yokai berbentuk biksu atau pendeta raksasa yang banyak ditemuin di berbagai daerah di Jepang. Ukurannya itu bervariasi, ada yang lebih tinggi beberapa sentimeter aja dari manusia, sampai ada yang sebesar gunung. Beberapa Onyudo diceritain sering neror manusia, bahkan memburu mereka buat dimakan dan ngancurin desa-desa.
Tapi ada juga Onryudo yang baik, meskipun jarang, karena mereka pada dasarnya sangat berbahaya. Cuma ngeliat matanya aja nih, bisa bikin kalian jadi pingsan. Hito Hitonomi model Nika, milik Monkey D. Luffy. Nah, awalnya kita ngira kalau buah iblis yang dimakan Luffy itu buah iblis Gomu Gomu no Mi tipe Paramecia. Tapi ternyata itu Mythical Zone Hito Hitonomi model Nika yang bisa bikin pengguna buah ini bertransformasi jadi Dewa Matahari Nika. Ini buah yang sangat spesial di dunia One Piece dan para pengguna buah ini sebelum Luffy cuma bisa sampai ke tahap jadi manusia karet aja. Awakening dalam bentuk Sun God Nika terakhir kali terjadi sekitar 800 tahun yang lalu. Kalau buat kekuatan Gear kelima Luffy ini, bisa kalian lihat sewaktu Luffy ngelawan Kaido. Kalian yang nonton pasti udah tahu lah berbagai macam detail soal Luffy dan buah Mythical Zone punya Luffy ini. Jadi kita skip langsung ke siapa Sun God Nika ini di dalam mitologi. Karena pas kemunculannya rame banget yang request bahas Sun God Nika. Di dalam mitologi nggak ada secara spesifik catatan mengenai pejuang mitos yang bernama Nika yang dianggap sebagai Dewa Matahari. Nggak ada juga catatan mengenai Dewa Matahari Nika. Makanya kita akan bahas satu-satu mengenai kemungkinan siapa Dewa Matahari yang diambil rujukan sama Oda Sensei ini. Dalam forum Reddit, ada yang punya teori kalau Sun God Nika ini Sun God Mary. Karena Oda Sensei pernah bilang kalau Luffy ada di dunia nyata, maka dia kemungkinan berasal dari Brazil. Nah, ada seorang pahlawan rakyat dari suku Indian Bororo Brazil, Dewa Matahari Mary. Awal Mary jadi Dewa Matahari dimulai pas Mary dan Ari, yaitu saudara kembarnya, lagi jalan-jalan di hutan, dimana nggak ada air yang bisa diminum di situ. Satu-satunya air yang bisa diminum ya air yang disimpan di bejana yang diumpetin sama burung-burung di dalam hutan. Terus Mary dan Ari ketemu itu. Tapi sayangnya secara nggak sengaja bejana air itu jatuh dan airnya tumpah. Burung-burung marah dan ngejar Ari dan Mary. Mereka berdua kabur ke gubuk terdekat tapi tetap aja burung itu bisa ngejar mereka. Pas burung-burung nyerang mereka, Mary marah banget sampai tubuhnya memanas dan sangat-sangat panas. Burung-burung itu nyoba dinginin Mary dengan cara ngepak-ngepakin sayapnya. Tapi sebaliknya, Mary dan Ari malah tertiup ke atas langit dan jadi matahari dan bulan. Mary itu diibaratin sebagai Luffy. Nggak ada air yang bisa diminum itu sesuai dengan sungai di Wano yang terkontaminasi dan nggak bisa diminum. Burung-burung itu diibaratin sebagai bajak laut, beast, dan lain-lain. Dan hubungannya dengan kemampuan karet Luffy itu pada zaman 1800-an dan awal 1900-an, penduduk asli lembah Amazon menderita di tangan penjajahan Eropa, di mana mereka dipaksa jadi budak. Mereka dipaksa makan karet dari pohon. Jadi ini mungkin korelasi dan hubungan antara karet, Sun God Nika, dan Wano. Aku merasa ini cocok logi sih. Gimana pendapat kalian? Dugaan selanjutnya yaitu Sun God Nika adalah Curupira. Ini masih berasal dari cerita rakyat Brazil. Makhluk ini hidup di hutan Brazil dengan rambut berwarna orange atau merah terang dan kakinya ngadep ke belakang buat bikin bingung para pemburu dan orang-orang yang masuk ke hutan. Makhluk ini juga bisa nyiptain ilusi dan ngasilin suara kayak peluit bernada tinggi buat nakut-nakutin dan bikin korbannya jadi gila. Tugas Curupira ini sebagai pelindung hutan dan hewan-hewan di dalamnya. Biasanya Curupira ini nyerang mereka yang serakah dalam berburu. Apakah Sun God Nika diambil dari makhluk ini? Terus ada lagi teori kalau Sun God Nika ini adalah Neza, dewa remaja yang berasal dari China. Dalam mitologi Cina, Neza adalah dewa remaja yang dewasa sebelum waktunya, yang berfungsi sebagai santo pelindung orang dewasa muda. Setelah dikandung di dalam rahim ibunya selama 3 tahun 6 bulan, Neza lahir dengan kekuatan manusia super dan kemampuan ngomong. Mitos China-nya didasarin pada dewa Hindu, Nalakufara. Dalam kisah Journey to the West, Neza bertarung sama Sun Wukong pas Sun Wukong ngelawan Jade Emperor. Walaupun ujung-ujungnya mereka malah jadi bestie, malah jadi temen. Neza juga sering dianggap sebagai dewa pelindung anak-anak. Orang tua bakal kasih persembahan ke Neza dengan harapan supaya anak-anak mereka tumbuh kuat, sehat, berbakti, dan hormat. Jadi menurut kalian, apakah yang tadi diceritain itu referensi Oda Sensei dalam bikin tokoh nikah? Atau kalian punya teori lain kayak dewa Nike dalam mitologi Yunani, atau Helios si dewa matahari dalam mitologi Yunani, atau Surya dewa matahari dalam Hinduisme, atau ada yang lain? Silahkan komen.
Sebenarnya masih ada satu lagi buah iblis Mythical Zone, yaitu Hito-Hitonomi model Daibutsu yang dimakan sama Sengoku. Di sini Sengoku berubah jadi Buddha emas raksasa. Dan mungkin udah banyak dari kalian yang tahu siapa itu sang Buddha, jadi nggak terlalu dibahas secara mendalam. Terus ada lagi pengguna Mythical Zone yang lain, yaitu buah Inu-Inu-Nomi model Bakedanuki yang dimakan sama Pato. Pato ini karakter dalam game One Piece Unlimited World Red. Pato punya kemampuan buat berubah jadi Bakedanuki yang dalam mitologi Jepang adalah yokai yang biasa disebut tanuki. Dia bisa ngubah daun jadi objek atau orang yang beda-beda. Dalam keadaan berubah, dia juga bisa pakai ujung ekornya buat nulis. Tanuki dalam mitologi Jepang, pada awalnya Bakedanuki didewakan sebagai makhluk penguasa segala hal di alam. Tapi semenjak agama Buddha masuk, perlahan makhluk ini kehilangan status dewanya dan cuma dianggap sebagai yokai. Terus ada lagi buah iblis Mythical Zone Bato-Batonomi model vampir yang dimakan sama Patrick Redfield. Patrick juga ada dalam game One Piece Unlimited World Red. Kemampuan Patrick itu bikin giginya sangat tajam dan ngisap leher korbannya, dan korbannya pun mengalami penuaan yang sangat cepat. Dan Patrick juga memiliki kemampuan menjadi immortal atau abadi. Kisah tentang vampir udah pernah aku bahas di video sebelumnya ya, silahkan dicek. Alright, that's all about buah Mythical Zone yang ada di One Piece. Ini mohon maaf banget kalau pelafalanku banyak yang off, banyak yang salah. Aku tuh dulu pernah nonton One Piece awal-awal episodenya sampai ketemu Robin. Udah habis itu aku stop. Aku suka Nami sih sama Zoro. Sama Koki itu. Siapa ya namanya ya? Itu deh. Gila ya, udah panjang banget ya. Sampai ribuan episode. Nggak tahu deh tamatnya kapan. Lagi ditunggu-tunggu banget sih. Semoga kita masih tetap bisa hidup sampai One Piece tamat. Jadi bisa baca episode terakhirnya. Alright, that's all about One Piece. Enggak sih, enggak semua. Ini baru versi buahnya aja, mitologinya. Semoga next time aku bisa bahas yang lain ya. Kalau misalnya ada pendapat yang berbeda, ada misalnya mau ditambahin, ada tadi yang aku salah, please do correct me if I'm wrong. Boleh komen di kolom komentar. Kalian mau tambahin apa? Silahkan komen. Oh iya, Sun God Nika itu gimana? Silahkan komen, karena pas awal kemunculannya itu banyak banget yang nge-request suruh bahas Sun God Nika. Tapi karena aku nggak ngikutin One Piece sampai sejauh ini, jadi aku belum berani bikin sih waktu itu. Alright, that's all. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye-bye. Dalam mitologi nggak ada secara dan ngejar air, salah. Kehilangan status dewanya dan cuma dianggap sebagai yokai.